Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Jatuhnya ibu kota provinsi ke-6 di Afghanistan, kota Kunduz, di tangan Taliban terjadi setelah Amerika Serikat menegaskan posisi yang tidak ingin terlibat lagi dalam konflik berdarah di sana. Konflik yang semakin panas dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa kelompok Taliban yang sebelumnya diremehkan ternyata berhasil memutarbalikkan keadaan. Gempuran dahsyat selama hampir 2 dekade oleh kekuatan militer Amerika Serikat yang terkuat di dunia tidak berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak bersenjata AK-47 dan senjata rampasan dengan taktik perang gerilya di Afghanistan. Keberhasilan Taliban yang sudah diprediksi banyak ahli menjadi masalah terberat yang dihadapi dan harus cepat diselesaikan pemerintah Afghanistan di Kabul sebelum benar-benar terlambat, apalagi setelah negeri Paman Sam menyatakan hanya masyarakat Afghanistan sendirilah yang dapat menentukan masa depan negaranya. Berikut fakta mencengangkan kelompok Taliban. Mayoritas beretnis Pashtun. Berbicara mengenai konflik yang sedang terjadi di Afghanistan, tidak lengkap rasanya apabila tidak mengetahui asal-usul kelompok Taliban. Kata Taliban sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Persia dan etnis Pashtun yang berarti pelajar atau murid. Sedangkan dalam bahasa Arab, Taliban adalah bentuk jamak dari talib yang artinya pencari ilmu, yang merujuk pada anak laki-laki. Nama tersebut digunakan dalam sebuah gerakan yang berkembang di utara Pakistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan pada tahun 1990-an sesudah Uni Soviet menarik diri. Sesuai dengan asal-usul namanya, anggota Taliban memang mayoritas berasal dari etnis Pashtun yang bermukim di timur dan selatan Afghanistan. Dilansir dari Council on Foreign Relations, Taliban terbentuk sekitar awal tahun 1990. Mereka merupakan transformasi dari Mujahidin Afghanistan, pejuang gerilya yang melawan Uni Soviet selama 1979 sampai 1989. Salah satu pendiri Taliban adalah Muhammad Omar, komandan pasukan Mujahidin yang membuat Uni Soviet hengkang dari Afghanistan pada 1989. Mujahidin disokong bantuan dari Badan Intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency atau CIA, dan Badan Intelijen Pakistan, Intern Service Intelligence Directorate atau ISI. Mereka bergabung dengan pemuda suku Pashtun yang belajar di madrasah Pakistan hingga lahirlah Taliban. Pada 1992 sampai 1996, mereka melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Afghanistan yang dipimpin Presiden Burhanuddin Rabbani yang dicap anti-etnis Pashtun dan korup, seperti yang dilansir Council on Foreign Relations. Ketika kelompok Taliban dibentuk, mereka memiliki misi untuk mendamaikan dan menyatukan Afghanistan di bawah payung hukum syariat Islam versi mereka sendiri yang dinilai sangat ketat dan keras. Menciptakan Afghanistan yang damai dari 1996 sampai 2001.
Kesuksesan Taliban yang dapat menguasai 90% wilayah Afghanistan selama 1996 sampai dengan 2001 memberikan mereka kesempatan untuk mengimplementasikan kebijakan secara nasional. Banyak yang tidak tahu bahawa saat itu Afghanistan berhasil masuk ke fase damai untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Setelah beberapa tahun selalu diambang perang serta konflik besar. Dilaporkan oleh BBC, ketika Taliban memerintahkan Afghanistan, mereka memperoleh dukungan yang besar di kalangan masyarakat karena berhasil mengatasi masalah korupsi, membatasi pelanggaran-pelanggaran hukum, membangun jalan hingga mempermudah proses perdagangan. Namun dukungan tersebut kemudian merosot tajam setelah Taliban secara sepihak mengimplementasikan hukum syariat Islam versinya, seperti melarang televisi, bioskop, teater dan tidak menyetujui perempuan untuk pergi ke sekolah. Kebijakan-kebijakan tersebut akhirnya membuat kemajuan modernisasi dan pendidikan di Afghanistan menjadi yang paling lambat di seluruh dunia. Sampai hari ini, masyarakat Afghanistan berada dalam sebuah dilema untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Apakah pemerintah Afghanistan di Kabul yang terkenal korup tetapi mengedepankan paham moderat dan modernisasi, atau Taliban dengan hukum syariat Islam versinya yang ketat namun dapat menjamin pemerintahan yang adil? Keterlibatan Pakistan yang sering dilupakan banyak orang. Sepak terjang Taliban di Afghanistan tentu tidak dapat berhasil jika mereka tidak memiliki hubungan eksternal. Disitulah Pakistan, yang merupakan negara dengan penduduk etnis Pashtun terbesar di dunia, sangat terlibat dalam mendukung kelompok pemberontakan bersenjata terbesar di negara tetangganya tersebut. Sejak invasi Soviet terhadap Afghanistan sejak 1979 sampai 1989, pemerintah Pakistan bersama Amerika Serikat memberikan dukungan persenjataan dan uang kepada pejuang mujahidin yang sebagian kemudian bertransformasi menjadi Taliban. Meskipun Soviet sudah hengkang dari Afghanistan sejak 1989, Pakistan terus melanjutkan dukungannya ke Taliban. Pakistan juga menjadi salah satu negara di samping Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang mengaku negara Emirat Islam Afghanistan yang dipimpin Taliban. Pakistan terus mendukung Taliban secara diam-diam dengan melanjutkan hubungan diplomatik antar keduanya. Walaupun Amerika Serikat di 2001 telah menginvasi Afghanistan untuk menghancurkan Taliban, Islamabad baru menghentikan dukungan terhadap Taliban secara resmi setelah pergesekan kepentingan antara keduanya, ditambah dengan pembantaian murid-murid di sekolah militer Pakistan pada 2014 oleh kelompok Taliban asal Pakistan. Meskipun pemerintahan Pakistan sudah memastikan tidak mendukung Taliban lagi, beberapa ahli berpendapat bahawa Pakistan akan terus berkomunikasi dengan Taliban. Pakistan membutuhkan pihak yang dapat memastikan keamanan perbatasan dengan Afghanistan, apalagi dengan status Taliban sebagai calon penguasa Afghanistan yang baru. Begitulah beberapa fakta mengenai Taliban. Wallahu a'lam bissawab.